Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini karena penduduk Pulau Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% atau kurang lebih 100 juta penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru, Oseania dan Suriname, Amerika Selatan karena pada masa kolonial Belanda suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Kebesaran suku Jawa tak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Namun, menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa mengadaptasi banyak aspek budaya India, seperti Wiracarita Ramayana. Pengaruh agama Hindu dan Buddha datang melalui kontak dagang di subbenua India. Pedagang dan pengunjung Hindu dan Buddha tiba pada abad ke-5. Agama Hindu, Buddha, dan agama masyarakat Jawa terpadu menjadi filsafat lokal yang unik. Tempat lahirnya budaya Jawa umumnya digambarkan berada di dataran Kedu dan Keu di lereng subur Gunung Merapi sebagai jantung kerajaan Medang I Bumi Mataram. Wangsa Sanjaya dan Sailendra memiliki basis kekuatan mereka di sana. Pusat kebudayaan dan perpolitikan Jawa dipindahkan ke bagian timur pulau ketika Empu Sindok yang berkuasa tahun 929 hingga 947 memindahkan ibu kota kerajaan menuju timur ke lembah Sungai Brantas pada abad ke-10. Pemindahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya. Penyebaran besar pengaruh Jawa terjadi di bawah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Raja ekspansionis ini meluncurkan beberapa ekspedisi besar ke Madura, Bali pada tahun 1284, Kalimantan, dan ekspedisi yang paling penting ke Sumatera pada tahun 1275. Seiring kekalahan Kerajaan Melayu, Kerajaan Singasari mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Kekuasaan Singasari dihancurkan pada tahun 1292 oleh pemberontakan Kediri di bawah Jayakatwang dan membunuh Kertanegara. Namun, kekuasaan Jayakatwang sebagai Raja Jawa segera berakhir ketika ia dikalahkan oleh menantu Kertanegara, Raden Wijaya dengan bantuan penyerbuan oleh pasukan Mongol pada bulan Maret tahun 1293. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di dekat delta Sungai Brantas yang saat ini tempatnya ialah di Mojokerto, Jawa Timur. Kebijakan Kertanegara kemudian dilanjutkan oleh Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Menteri Gajah Mada. Berbagai kerajaan di Jawa secara aktif terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di rute laut Jalur Sutra. Meskipun bukan penghasil utama rempah-rempah, kerajaan-kerajaan ini mampu menimbun rempah-rempah dengan memperdagangkannya dengan beras, yang merupakan hasil utama Pulau Jawa. Majapahit biasanya dianggap sebagai kerajaan yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan ini. Majapahit memiliki kekuatan agraris dan maritim, menggabungkan penanaman padi basah dan perdagangan luar negeri. Bekas ibu kotanya dapat ditemukan di Trowulan. Susuhunan Amangkurat II dari Mataram menyaksikan Untung Surapati bertarung melawan Kapten Francois Stark dari VOC tahun 1684. Agama Islam memperoleh pijakannya di kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Ampel Denta, Surabaya, Tuban, Demak, dan Kudus. Penyebaran dan kegiatan dakwah Islam di kalangan masyarakat Jawa secara tradisional dikreditkan ke Wali Songo. Pulau Jawa mengalami perubahan besar seiring penyebaran Islam.
Seiring terjadinya perselisihan terhadap proses pergantian kepemimpinan dan perang saudara, kekuasaan Majapahit runtuh. Setelah runtuhnya Majapahit, berbagai kerajaan dan negara vasal di bawahnya menjadi bebas. Kesultanan Demak menjadi kekuatan terkuat yang baru, mempunyai keunggulan di antara negara kota di pesisir utara Jawa. Selain dari kekuasaannya atas negara kota masyarakat Jawa, Kesultanan Demak juga menguasai pelabuhan Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Demak memainkan peran besar dalam menentang kekuasaan kolonial yang baru datang, yaitu Portugis. Demak 2 kali menyerang Portugis setelah pendudukan Portugis di Malaka. Demak juga menyerang pasukan sekutu Portugis dan Kerajaan Sunda, membantu pendirian Kesultanan Banten. Demak digantikan oleh Kerajaan Pajang dan akhirnya Kesultanan Mataram. Pusat kekuasaannya dipindahkan dari pesisir Demak ke Pajang di Blora dan kemudian lebih jauh menuju pedalaman ke Tanah Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo antara tahun 1613 hingga 1645. Peringatan 40 tahun masa pemerintahan Pakubuwono X di Kasunanan, Surakarta pada tahun 1932. Pada tahun 1619, bangsa Belanda mendirikan kantor pusat perdagangannya di Batavia. Pulau Jawa perlahan jatuh ke tangan VOC yang akhirnya juga akan mengendalikan sebagian besar Asia Tenggara Maritim. Intrik internal dan perang suksesi, serta campur tangan Belanda, menyebabkan Kesultanan Mataram pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan yang lebih lanjut di Tanah Jawa ditandai dengan pendirian Praja Mangkunegaran dan Pakualam. Meskipun kekuatan politik yang sebenarnya pada masa itu terletak pada kolonial Belanda, para Raja Jawa di keratonnya masih memiliki pengaruh sebagai pusat kekuasaan yang dikehendakinya di Tanah Jawa, khususnya di sekitar dan di Surakarta serta Yogyakarta. Pemerintahan Belanda terganggu sementara oleh pemerintahan Inggris pada awal abad ke-19. Meskipun sebentar, pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Stamford Raffles memberi pengaruh yang signifikan, termasuk penemuan kembali Borobudur. Konflik dengan pemerintahan asing seperti Perang Jawa antara tahun 1825 hingga 1830 di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Seperti wilayah Hindia Belanda lainnya, Pulau Jawa direbut oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dengan kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua, kemerdekaan diproklamasikan di Republik Indonesia yang baru. Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para penguasa monarki Jawa yang terakhir, diwakili oleh Sri Sultan dari Kesultanan Yogyakarta, Sunan dari Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkunegara menyatakan bahwa mereka akan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yogyakarta dan Pakualam kemudian bersatu untuk membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan menjadi Gubernur Yogyakarta, dan Pangeran Pakualaman menjadi Wakil Gubernur. Keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Surakarta kemudian digabungkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Itulah beberapa teori mengenai sejarah suku Jawa di Indonesia dan perkembangannya. Jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.